Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel ngobrolin horor. Pastinya masih bersama kami berdua, ada Biru, ada Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Tapi sebelum kita menuju ke Bro Ayung, kami terlebih dahulu mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun, termasuk kawan-kawan yang udah ngasih support thanks ke Ngobrol Horor. Terima kasih banyak semuanya. Semoga itu nanti dikembalikan kawan-kawan semuanya menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat tentunya. Amin. Baik, nggak pakai lama, monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali kita berdua di ngobrol, nemenin teman-teman di beberapa waktu ke depan untuk nge-share cerita-cerita horor, mistik, dan seputarnya. Masuk, Bi? Enggak tahu. Ya, enggak lanjut aja. Iya. Semoga masih bisa menghibur dan selamat datang juga untuk yang baru masuk, baru nontonin kita. Semoga betah. Inilah kita di ngobrol. Sering ada musik gitu ya. Ini suara gue nggak masuk tadi. Ini udah masuk. Ini nggak tahu nih. Cek. Ada. Cek. Kayaknya udah Ada. Ya. Oke, monggo Bro Ayung. Baik, langsung ke cerita ya. Ini ada cerita dari Mbak Bella. Mbak Bella. Bella itu artinya cantik kalau nggak salah. Nggak tahu. Bel, oh iya dari bahasa Bella, Prancis itu ya. Bel. Kan kita pernah di Prancis dulu. Iya. Nah itu seperti orangnya beliau memang cantik, mengisahkan peristiwa horor di masa lalu, di 7 tahun lalu. Beliau cerita langsung ke saya dan dia bilang ini cerita horor, tapi untuk cerita ini sebenarnya berat buat saya Mas, karena harus mengingat seseorang yang sangat berarti dalam hidup saya dan saya harus kehilangan beliau gitu. Iya Mbak, monggo kita mulai ya Bi ya. Jadi Mbak Bella itu tinggalnya kan di Jakarta. Tinggalnya di Jakarta, dia punya beberapa saudara, tapi dia anak paling bontot. Anak paling bontot saat itu saya kuliah tapi udah D3 lah. Udah 3, terus mau nurusin ke jenjang berikutnya, mau ke S1 mungkin ya Bi ya. Tapi yaitu seperti para pendahulunya, dalam arti para kakak-kakaknya dulu, untuk masalah pernikahan itu hampir semua ini dijodohin sama orang tua gitu. Jadi meskipun saya itu dari SMP Mas, dari SMP, SMA sampai kuliah, katanya kan saya cantik, katanya nih Mas ya, katanya Mbak Bella, katanya saya cantik terus banyak yang suka. Saya selalu menutup diri, percuma mau pacaran apa, walaupun saya ada hasrat sebagai perempuan ya pengen kayak yang lain, pacaran, gandeng-gandengan, pergi bersama sama cowoknya, nginep di hotel gitu. Ya itu kan nginep di, ya nggak apa-apa nginep di hotel, masa nginep di nginep di hotel, bubuk bareng nggak pakai baju gitu. Oh itu Pak, jangan gitu. kecuali suami istri. Saru Itu, boleh. iya. Nah terus akhirnya saya berkeyakinan seperti itu. Artinya percuma kalau misalnya pacaran juga nanti bakalan dijodohin. Tapi saya juga nggak nyalain orang tua. Pada kenyataannya kakak saya yang laki-laki ya dijodohin sama perempuannya cantik, orangnya baik, hidupnya juga bahagia. Yang cowok dapat cewek, dapat saya ipar cewek, ya ceweknya cantik juga, orangnya baik, hidupnya bahagia. Makanya saya juga nggak ada mempermasalahkan bahwa jodoh itu kita nyari sendiri atau enggak, bodo amat. Akhirnya suatu ketika saya memang tiba waktunya giliran saya untuk dijodohkan. Saya biasa aja karena memang itu harus waktunya dan saya juga siap-siap aja. Semoga apa yang didapatkan kakak-kakak, saya juga mendapatkan sosok suami yang seperti itu, seperti yang mereka dapatkan, orang baik lah seperti itu Bi. Orang tua saya itu orang Jawa aslinya, tapi untuk dalam hal ini saya nggak mau ngomong daerah, pokoknya wetan lah, nggak mau daerah mana. Saya juga dijodohkan sama salah seorang pria ya, tentunya Mas, pria itu kerabat, masih ada kerabat jauh atau kerabat dekat, bulah saya nggak ngurusin, yang pasti mau dijodohkan dengan saya. Kami pun mengadakan pertemuan, kita ke sana, ke daerah wetan sana. Ya seperti tadi yang saya omongin di depan, calon saya ternyata namanya Mas Pras.
Anaknya Bude Pade, saya manggilnya Bude Pade. Mereka sangat menjawani, bahkan ketika ketemuan saya juga ya bukan mengunggulkan diri sih, dari keluarga yang lumayan. Alhamdulillah saya selalu kecukupan dari kecil, apapun keinginan saya begitu. Di sana juga orang Jawani yang orang punya lah. Kayaknya seperti itu dari penampilannya, dari sopan santunnya. Terus datang juga nggak kalah sama kita, pakai kendaraan roda 4, katanya dia seperti itu. Mas Wan, Kalah sama lu ya, lu pas datang pakainya tank. aku pakai tank, pakai Panzer. Roda 8. Roda 8, kadang-kadang tronton yang masih ada gandengannya juga. Itu saya ke sana ngobrol-ngobrol. Saya kikuk sebenarnya untuk menghadapi orang yang Jawani seperti itu dengan sopan santunnya. Sorry, biasanya kan pihak laki-laki yang mendatangi perempuan. Betul, tapi itu karena memang bapak juga ada urusan kerja di sana. Katanya sekalian gitu. Ngiras-ngirus. Dan itu bukan mau ngelamar. Kayak kalau di sini tuh mau jari ketemuan tok. Kenalan, iya. Itu Mas Pras seperti namanya Mas Pras. Mas Pras itu seperti yang mungkin saya sangkakan, besok juga dapatnya saya insya Allah orang baik. Itu ya orang yang ganteng, kita punya hobi yang sama. Itu setelah saya dikasih ruang sendiri buat waktu sendiri buat ngobrol. Itu ternyata dia juga senang olahraganya juga senang ya saya. Dia suka renang, saya suka ngambang begitu ya, suka renang juga maksudnya. Terus ya banyak hal lah, kita banyak kesamaan, cocok. Dan aku ini nggak pernah jatuh karena nggak pernah pacaran, apa karena nggak pernah jatuh cinta. Lihat Mas Pras itu langsung jatuh cinta, emang langsung iya banget kayak gitu. Singkat cerita, akhirnya kita udah balik lagi ke Jakarta, proses lamaran pun dilaksanakan, pihak sana sini. Tapi ya dari Jawa. Namanya Mas Prasetyo ya? Mas Prasetyo mungkin. Iya, Prasmanan nggak mungkin. Bisa jadi Prasmanan. Iya kan? Enggak lah. Prasmanan Subagio mungkin. Ya enggak sih, Prasetyo lebih tepatnya, banyak kan ke situ arahnya. Kami lamaran dengan meriah, adat prosesi dicampur-campur, tapi karena bapak Jawa ya model sana gitu, dan banyak ngundang kerabat atau teman-temannya bapak, banyak kan orang Jawa semua. Saya senang banget, dan hari untuk menikah pun langsung ditentukan. Itu nggak lama, paling 6 bulan ke depan kita udah mau menikah seperti itu. Aku lanjut kuliah lagi. Nah, semua berjalan kayak biasa. Kita sering teleponan Mas, umum. Oh, berapa 6 bulan Cer? Iya, sering teleponan. Kalau sekarang mungkin ya 7 tahun lalu ya udah kayak mending, tapi nggak kayak sekarang lah gadget. Tapi kita sering intens, saya semakin akrab, dan kita ya wis pokoknya sehati lah mau membangun mahligai ya di rumah tangga. Bahtera. Satu ketika petaka pun terjadi Mas. Ketika saya pulang dari kuliah, tumben-tumben. Biasanya rumah sebesar itu, saya itu kalau ketemu bapak sama ibu aja, kalau nggak di meja makan, kalau nggak lagi pas, jam segini bapak lagi nyantai di taman sama ibu, saya baru ketemu gitu kan. Itu tumben-tumben mereka udah ada di depan pintu. Udah ada di depan pintunya, udah buka pintu masuk rumah, kayak menyambut bener-bener. Dan saya ngelihat satpam juga, biasanya dia itu nggak ya ngomong lah Mbak atau apa gitu, siang Mbak atau apa, dia itu tatapan sedih. Satpam kenapa, apa dia lagi banyak masalah atau gimana. Saya bawa masuk mobil, udah gitu saya masukin ke parkiran ya, ke garasi. Saya mau masuk itu bapak langsung meluk, kata bapak dulu yang meluk saya. Kamu yang sabar ya nak, ngomongnya melu-melu Jawa, ikut-ikutan Jawa. Kamu yang sabar, ibu juga kayak gitu. Tahu-tahunya mereka ngabarin kalau Mas Pras itu ada kecelakaan mobil, dia meninggal dunia. Yakin Mas, kayak apa rasanya waktu itu orang yang saya cintai, walaupun saya nggak ketemu baru sekali lah, yang lain ditelepon 2 kali ya sama lamaran, tapi saya udah bener-bener semuanya udah mau tak pasrahan sama dia, mau jadi istri Mas Pras. Saat itu juga saya hancur, lemes. Untung-untung sebobrok-bobroknya saya bukan orang baik. Saya nggak bagus ya Mas ngomong orang baik, tapi saya punya iman. Saya nggak boleh jatuh. Saya pura-pura tegar, nangis tetap waktu itu. Tapi setelah itu Bude Pade juga setelah proses, kita ke sana dulu. Setelah itu mereka juga sering kemari
Bude Pade, berarti bapaknya Pras ya, sering nenangin kita, nenangin saya, takut-takut saya kenapa-napa, tetap terjalin silaturahmi seperti itu. Tapi saya nggak pernah menitikan air mata Blas di depan mereka, di depan bapak ibu setelah itu. Padahal hancurnya saya kayak apa gitu ya. Itu Terus, cinta pertama ya, iya, di usia yang udah dewasa. udah itu kan dewasa. masih lebih Pokoknya Mas Pras sesuatu buat saya cinta pertama dan itu dia terpatri di hati. Tapi bukan berarti saya akan berhenti di sini, saya akan melangkah. Saya akan move on. Kuat, Mbak Bella kuat. Akhirnya 6 bulan berikutnya yang tadinya waktu menikah ya, tengah untuk menikah, justru mungkin ngelihat saya yang penampakannya itu tegar, orang tua mulai ada obrolan lagi ke arah sana, ke arah untuk mungkin lihat anaknya kondisinya itu udah mulai stabil. Udah mulai stabil, terus kayak biasa aja kuat begitu. Udah ada obrolan ke arah sana kembali. Tapi bukan orang jauh, justru dijodohin sama tadi ponakan, berarti sepupunya si Pras. Punya si Pras. Memang pas pada saat ke sana ke rumahnya emang ada pemuda lah ya, seumuran sama Pras, lebih muda sedikit. Dia itu tinggalnya sama Pade Budenya, itu tinggalnya sama bapak ibunya Pras. Ya ngomongnya si adek begitu ya. Ya saya tahu dia sepupunya. Itu mau dijodohin sama itu. Namanya sebut saja siapa ya? Yoko. Budi BSB. Budi, Mas Budi Jawa kan. Yoko. Budi Budiman biasanya. Mas Budi. Saya itu ditanyain bahasa saya, ditanyain sama bapak sama ibu. Saya cuma diam. Gimana Nduk, mau nggak sama Budi? Bukannya apa-apa, tentu kamu itu sedih, kamu terluka, kamu patah hati, tapi ya kehidupan kan terus berjalan, kamu juga sosok yang kuat. Terus kata, saya nggak ngomong, cuman karena ibu bapak mendesak, ya cuman bapak sama ibu udah tahu jawaban saya anak manut, apapun yang bapak ibu ngomong saya bakalan manut. Akhirnya jadi kayak lampu hijau, kita pun adain pertemuan lagi, ternyata yang tadi ya, Budi yang biasanya ngumpet-ngumpet gitu kan, nggak ikut ngobrol apa, ternyata ya mirip-mirip kayak si Pras, obrolannya seneng-seneng banyol segala macam. Nah seperti itu, akhirnya nggak pakai lamaran-lamaran lagi, kita akan langsung menikah. Saya pokoknya manut sama orang tua, insya Allah bahagia. Budi juga kelihatannya orang baik, Pade Bude orang baik. Kemudian kita menikah nyewa gedung di Jakarta. Ada peristiwa aneh saat pernikahan Mas. Saya aja masih teringat namanya ke Mas Pras ya, walaupun saya tetap akan move on, tapi terkenang di saat itu ya lebih kencang lagi bayangan Mas Pras kayak harusnya aku sama Pras. Harusnya sama Pras, tapi sekarang aku sama sepupunya. Tapi bisa tenang ketika saya udah didandanin aja, udah nggak milih baju, sekarang diurusin orang semua, saya nggak ngurusin. Pokoknya saya hanya mau manut, patuh sama orang tua, saya mau move on. Pas saya keluar, saya ngelihat Budi itu, Mas Budi lagi duduk. Kita kan mau di depan penghulu CB. Nanti baru setelah itu jajaran. Itu saya ngelihat itu bener atau enggak ya Mas. Di samping Budi itu ada Mas Pras. Ada Mas Pras, bener-bener ada Mas Pras dengan pakaian yang pakai peci pakai peci kayak gitu, pakai jas. Dia itu mirip banget, bajunya persis banget dua-duanya. Dia itu senyum ke arah saya. Ya otomatis saya baru motornya tak tahan, nggak bisa, benar-benar saya nangis. Dia senyum seakan-akan ini sama aja sama ini Budi, ini adik saya. Akhirnya saya nggak ragu duduk di sampingnya ini ya, Mas Budi. Tapi Pras masih ada Mas Pras, udah nggak ada Mas. Saya ijab kabul di sana. Ketika udah sah amin, itu ada keramaian gaduh di situ. Satu orang perempuan itu ngeliat tapi misalnya. Jadi situ emang ramai banget. Saya nggak mengenali satu-satu. Yang pasti urusan undangan teman-teman saya, teman bapak, koleganya, semua keluarganya dari seberang sana ya. Itu saya nggak satu-satu. Yang jelas banyak orang. Cuman dari kerumunan itu ada satu orang yang mencolok buat saya. Mencolok perempuan cantik, rambutnya panjang, kulitnya nggak putih, langsat lah. Paling cantik sendiri. Dan ketika aku lagi duduk, kalau lagi nggak sengaja ke bocah kok cantik banget, dia selalu lagi ngelihat saya, terus senyum kayak dipaksain gitu. Yang pingsan itu, itu sebut saja katanya namanya Mayang, namanya Mayang. Wis kan kita menikah. Setelah sebulan menikah, ini cerita agak ini ya, seremnya belakangan mungkin. Terus Mas Pras itu mulai ada
gelagat yang aneh menurut Mas saya. Budi. Mas Budi itu ada gelagat yang aneh. Dia itu selalu telepon-teleponan dengan seseorang. Saya kan perempuan, saya udah jadi istri ya tetap cemburu, tetap ada rasa curiga, ada curiga, ini telepon nama siapa, kok nggak terbuka di depan saya. Kalau di kamar, saya pas masuk dia ada telepon dimatiin. Kadang-kadang di ruang kerja, kadang-kadang ngumpet di ruang tamu lagi teleponan. Akhirnya kan pas meleng saya cek, loh kok telepon masuk laki-laki, namanya Tio. Aryo ya. Iya mirip ya Tio. Namanya kok Tio, tapi kok ngapain umpet-umpetan loh ya, kalau misalnya perempuan lumrah, tapi ya jangan juga, kata si Mbak Bella kan. Saya nguping pas dia telepon, emang suaranya itu cowok. Loh Mas kenapa ya, tapi ngapain ada yang disembunyikan di antara kita. Akhirnya nomor tak catat, tak SMS. Assalamualaikum, saya Bella, istrinya Budi. Jenengan itu sering telepon-telepon suami saya, ngapunten. Itu nggak dibalas lama, mungkin dilaporin ke. Iya, takutnya dilaporin juga. Istrimu. Iya, udah mulai SMS itu. Mungkin kayak gitu, cuman balas setelah sehari setengah mungkin Mas. Itu dia balas, ya Mbak, balasnya seperti itu. Nggih Mbak, pakainya nggih Mbak. Tolong jangan bilang saya SMS jenengan, tapi diceritain begini-begini ya. Suami saya kok telepon sama jenengan gak terbuka sama saya, ada yang diumpetin, itu apa. Itu akhirnya tak cecer terus mau setengah bulan saya itu diem-diem teleponan sama si tadi ya Tio buka semua. Ternyata Mayang itu pacarnya Budi. Mayang itu yang pingsan itu pacarnya Budi. Saat itu saya bisa jadi kayak rasanya kayak saya itu wong jahat Mas, kayak wong jahat, bener-bener saya itu kayak menghadapi teman sendiri loh sama perempuan kayak gitu. Sakit, kenapa Budi nggak terus terang, kenapa Budi kok mau aja dijodohin sama saya. Katanya Tio, enggak, Budi juga dipaksa dijodohin kayak gitu. Tapi kan nggak bisa seperti itu kan. Akhirnya saya ngumpet-ngumpet, saya itu juga ada saudara di daerah sini, Pemalang atau mana lah kemarin nyebutnya. Sini Tegal. Ya sini Tegal, sana Pemalang. Sana ya kesana. Ke teman-teman Pemalang ke sana. Saya itu ke Jawa, padahal ketemuan sama Tio. Ketemuan sama Tio, saya pengen dianterin. Kata Tio, sakit banget Mas, malas banget. Si Mayang itu katanya sampai depresi, semenjak jatuh pingsan itu depresi. Saya main ke rumahnya pura-pura bukan istrinya Budi. Dan main ke rumahnya siapa? Main ke rumahnya Mayang. Kan Mayang Tio udah tahu lihat pas nikah. Mayang kan depresi, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi sebelumnya ngomong sama si Tio kan, kira-kira orang tuanya kemarin datang nggak Mas Tio? Enggak. Kalau Mayangnya emang datang, kenalin saya apa? Enggak mungkin. Dia udah diajak ngobrol aja udah nggak bisa katanya. Tapi kalau sama saya orang tuanya ngizinin. Saya kesana nengokin, yakin bisanya cuma nangis tok Mas, ngeliat perempuan seayu cantik itu dalam sebentar waktu aja udah kurus, pakai baju rombong-rombong kayak gitu loh, panjang, ada ikatannya segala macam di kasur, di dipan. Dia cuma bilang, oh begitu, kok sampai begini ya. Wes kan akhirnya singkat cerita aja, saya balik lagi ke Jakarta. Saya mau cerita sama orang tua ya gimana, takutnya ada kecurigaan yang macam-macam. Tapi ada yang aneh, ketika saya pulang ke Jakarta, Mas Budi itu nggak ada di rumah. Budi udah nggak ada di rumah, katanya ada urusan kerja sih, ngomong sama orang tua saya. Terus saya ada urusan sama teman-teman lah, saya izin sama suami saya selama sehari, berarti sehari semalam. Sebentar. Ya. Jadi Mas Budi itu selama telepon-teleponan sama Tio itu ngebahas masalah kondisinya Mayang. Mungkin bisa jadi, tapi nggak diceritain di situ. Nah itu setelah dia pulang ke sana kan tadi ya keluar dulu, dia ada seharian lah keluar pada saat, tapi udah izin versi suaminya, udah izin lewat teleponan. Kemudian pulang ternyata bapak ibunya itu udah ada di depan lagi kayak pertama dulu, lagi di cerita pertama. Ibunya nangis katanya, loh Bu kenapa nangis kayak gitu? Budi semalam itu pulang mabuk. Masa mantu ibu mabuk kayak gitu, Bel? Kok mabuk kayak gitu? Mabuk apa, kendaraan atau mabuk? Mabuk darat mungkin dulu kendaraan.
pakai minyak kayu putih ya, Bi. Mabuk, terus saya tegur, malah ibu dijorokin. Mana mantu kayak gitu. Dia itu orang baik, dari keluarga baik-baik, nggak mungkin kayak gitu. Orang tua saya sudah seperti itu. Saya malah nggak percaya diomongin kayak gitu. Kalau, nah Mas Budinya di mana? Di kamar sana, tengokin di kamar sana. Ditengokin di kamar, itu bisa bukan kayak Mas Budi yang saya kenal. Dia itu marah-marah, kayak orang kesetanan bener-bener, Bi. Langsung nunjuk-nunjuk saya, ngomong yang nggak bagus, kayak perempuan jalan lah apa gitu. Saya udah, aduh dia jangan-jangan laporan atau apa gitu, Bi. Saya langsung, karena dia nggak bisa diajak ngomong, dorong saya suruh keluar pintu, jangan masuk ke kamar. Saya langsung telepon ke Tio seberang sana, sumpah demi Allah boten mbak, saya nggak cerita siapapun. Saya kan kasihan sama Mayang. Saya juga melas sebenarnya sama Budi, tapi saya nggak ngomong sama sekali. Wis kan, akhirnya malam itu juga Budi tahu tuh kekes-kekes ini baju, semuanya itu keluar dari rumah. Ditanyain nggak ngomong, Bi. Ditanyain nggak ngomong, keluar ke mobil, kencang bawa kalah. Nah itu saya pagi, saya mau nyari Mas Budi, mau nanya ke siapa, ya kan, di sini. Oh itu waktu itu kerja apa enggak di sini? Belum, waktu di Jakarta belum kerja, masih ya nyari-nyari bisnis apa ya gitulah. Masih yag-yagan. Ketika saya pulang ke rumah, itu waktu itu saya mau berangkat kuliah apa enggak, masih ngurusin kuliah, Bi. Pas saya pulang itu malam hari, satpam nggak ada. Ini aja kejadian horornya di sini, Mas. Satpam itu nggak ada, tapi gembok bisa saya buka sendiri lah. Saya ada, cuman diseklek gitu doang yang selnya. Saya masukin mobil. Cuman pada saat saya mau masuk rumah, saya kan nggak pernah masuk pintu rumah depan, kecuali kemarin lagi saya cerita ada ibu bapak di depannya. Kamar saya itu lebih ke samping, ada taman di situ. Saya buka pintu dari situ, lebih dekat ke kamar. Saya melihat malam itu ada yang aneh di lampu depan teras itu. Ada sesuatu yang muter-muter kayak terbang-terbang kayak gitu, Bi. Saya pikir masuk laron sih kayak gitu. Jadi banyak banget ngumpreng begini. Ini laron apa bukan ya? Tapi saya kayak tergesa-gesa gitu, pikiran lagi kalut. Jadi tak lewatin. Tapi lagi jalan setengah mau arah ke pintu itu ya, maka ada berapa meter lagi lah, saya sempat berhenti. Masa laron? Laron kan biasanya cenderung awal hujan munculnya, ya kan? Musim hujan lah, awal hujan. Ini bukan musim hujan, kenapa banyak laron? Laron apa bukan ya? Saya mau mundur lagi, mau nengokin. Tahu-tahu nggak jadi, saya terusin ke depan, saya mau buka pintu. Itu Mas, ada sesuatu yang saya bikin merinding banget. Saya jalan begini, satu langkah, saya paling beratnya paling 55 kg. Saya perempuan kan, 55 gede apa enggak gitu? Ya segitulah ya. Masih bisa diangkat. Masih bisa diangkat. Saya 60 seberat aja semen. kuat. Semen berapa? 50 ya. Ada yang 50, ada yang 40. Ada. Tapi kalau perempuan seberat apapun kita bisa mengangkat. Insya Allah seperti itu. Ada tenaga ekstra. Ada tenaga ekstra. Iya. Saya ngelangkah, blek. Kenapa sepersekian detik tipis banget? Setiap langkahan saya dibarengi ada langkah lain. Gede, Mas. Gede kan. Blek. Bunyi seperti itu. Blek. Saya langkah lagi, bunyi lagi. Blek. Kayak, tapi saya nengok, loh ini suara apa? Saya pikir tadi gempa, tapi enggak, oh iya, enggak gerak sama sekali. Ada suara kayak gitu. Blek. Saya nengok ke arah samping, enggak ada siapa-siapa. Ke belakang enggak ada siapa-siapa. Saya maju lagi, bunyi lagi. Blek. Berarti saya plek, dia blek. Blek kayak gitu, Bi, suaranya. Akhirnya saya merinding banget di rumah sendiri. Itu selama bertahun-tahun sampai gede belum pernah ngerasain yang seperti itu. Lalu saya masukin kunci ke dalam itu ya, bolongannya itu susah banget, orang lagi ketakutan kayak gitu kan. Langsung saya bisa masuk. Setelah masuk, saya mau langsung ke kamar. Ada di depan sofa, tas saya lemparin begitu aja ya sama handphone. Saya mau langsung masuk kamar seolah-olah gimana ya, aku mau ke ibu apa mau ke kamar dulu. Akhirnya saya mutusin mendingan ke kamar mandi. Padahal di dalam kamar juga ada kamar mandinya, tapi yang buat umum. Saya ke belakang. Itu ini Mas, ada suara keran bunyi kencang banget. Saya gitu, keran nyala lah kayak gitu. Oh ibu mau ke kamar mandi yang ini juga di belakang. Saya tenang, ada ibu loh, mau tak ceritain tadi ini suara apa Bu kayak gitu. Pas saya ke kamar mandi, keran nyala. Kok ibu nggak ada? Saya nggak jadi pipis, nggak jadi bersih-bersih, ke belakang sumber iseng-iseng doang. Tak matiin kerannya.
Itu kan ruangan kamar mandi cukup lega ya, ada wastafel sebelah sana. Terus saya lagi balik badan, itu sih apa pengawasannya, ada apa ya yang di atas itu wastafel, terus renteng-renteng ya segala macam yang di kamar mandi itu, ada yang nongkrong di situ, gedenya luar biasa Mas. Warnanya madan hijau katanya, agak kehijauan, hulek mungkin sosok kayak gitu. Tapi saya nggak berani nengok, tapi dari miringnya saya bisa melihat sosok itu yang jelas bukan manusia. Karena kalau yang itu ya batur yang di atas itu tingginya paling sepuser, tapi dia tongkrongannya itu melebihin Eternit, tembus ke sana lah. Iya benar, hulek ya, gede banget. Saya langsung, ini tuh apa? Lemas semuanya. Langsung saya mau berlari ke arah kamar aja, kayaknya berat banget. Saya ngelangkah ikut bunyi, blek, kayak dia turun, blek. Saya mau, ibu itu nggak bisa ngomong sama sekali, nggak bisa ngomong. Dia langsung ke arah kamar, dia buka pintu. Di situ saya ngeliat pemandangan yang aneh dan nggak biasa lagi. Yang di depan yang ngumpreng itu ada di kamar. Di lampu kamar, di lampu kamar. Hah? Itu lalat. Ternyata bukan laron, lalat hijau. Iya, lalat hijau. Kayak cerita dirimu yang tahu, itu ya. Sebentar, ini kayaknya mau panjang. Oke, lanjut Bro Ayu. Ternyata itu lalat. Itu ternyata lalat hijau, menjijikan banget Mas. Saya paling geli yang namanya binatang itu. Biasanya kan ya amit sewu itu nempel-nempel di rujak. Rujak. Iya. Iya, itu lalat buah itu kan. Iya, di ikan-ikan yang udah pada busuk. Iya, banyak kan kayak gitu. Lalat buah ya. Hijau lalat. Kalau lagi musim mangga kayak gitu tuh banyak. Saya sempat lagi ketakutan tuh mau ngomong laron jadi lalat, kirain laron yang di depan. Kalau di depan laron, untuk masuk rumah rapat gini kayaknya nggak mungkin. Itu udah sekamar saya. Yang paling pekat itu nutupi lampu, yang lain itu terbang-terbangan di depan saya. Nah, bukan cuma lalat doang Mas, tapi bau busuk itu seluruh kamar itu saya bau busuk banget kayak orang mati, kayak busuk orang mati. Kayak bangkai. Aku ngomong orang mati juga aku nggak pernah dengar bau busuknya ya. Kamu udah ya? Banyak banget, ya benar cerita. Nah, saya langsung takutnya luar biasa. Itu dapat energi dari mana? Saya sempat itu sabet-sabetin pakai seadanya di situ lah, taplak atau apa, biar nggak ke muka. Saya jijik banget. Jijik sama takut campur-campur. Saya langsung lari ke arah kamarnya ibu. Ternyata bapak juga nggak ada di sana. Posisinya kamar ibu udah buka segini. Ada sejengkal, lampunya sih nyala. Bu, ibu, ada itu di kamarku, Bu. Ada ibu di kamarku, Bu. Ada makhluk gede. Saya teriak-teriak kayak gitu. Ibu itu nggak ada di kasur, nggak ada di tiolet depan ini kan. Dia adanya di pojok. Jadi di balik ini kasur. Kasur, di balik kasur. Dia lagi pegang handphone kayak gini. Bener-bener ibu itu orangnya kan putih banget ya, kayak mau kehijau-hijauan biru kayak gitu loh, saking kayak lagi ketakutan begini, teriak begini, astagfirullahaladzim kayak gitu, sampai saya peluk, handphone saya rebut, saya raupi begini, saya peluk gitu, tetap aja dia nggak sadar, bu nyebut, emang bisa ngomong astagfirullahaladzim, tapi kayak udah kaku banget, saya gosok-gosok bisa-bisanya, apa aja yang di situ, ada minyak buat anget-anget itu gosokin punggungnya, ininya semua, tengkuknya semuanya. Baru dia itu agak lemas. Saya taruh di kasur. Itu jengkelak. Dek, ada itu, Dek, ada makhluk gede banget kesini, katanya, Cuman nggak jelas. Kalau lo tau nggak, kalau misalnya ada orang lagi shock kayak gitu, shock ya, kayak gitu, itu namanya kan shock kan, shock kayak gitu. Lo kasih pertanyaan yang simpel banget. Apa ya? 1 ditambah 1 berapa ya? Itu loh. Iya. Itu akan mecahin konsentrasi dia akan berpikir 1 ditambah 1. Kalau 2 itu udah. Kemungkinan benar juga kawan-kawan, itu pertanyaan yang simpel dan mudah dijawab ya. Akan memecah konsentrasi. Yang sebel kan ketika yang ditanyain jawabnya gini, kamu nanya kayak gitu. Iya kan susah kayak gitu. Ya, nggak langsung ke cerita lagi. Terus ibu bisa ngomong, ada makhluk gede hijau. Nah saat dia cerita kayak gitu terbata-bata masih lemas, suara langkah itu bunyi lagi, belum kayak gitu.
Tapi yang hadir bukan makhluk yang kita nggak nunggu, makhluk itu nggak nunggu sama sekali. Mau kita ketakutan, yang masuk itu Tebak. bapak. Siapa? Dia mau nebak Gue siapa? nebaknya Budi, ternyata Budi. bukan. Bukan bapak. Bapak tapi bukan bapak, Bi. Gimana sih? Bapak Nyamar. nyamar. Iya memang bapak. Bapak tuh wujudnya bapak. Gitu. Bapak tapi dalemannya makhluk hijau mungkin. Karena bapak itu bukan bapak orangnya cungkring, tapi badannya bapak waktu itu. Bapak itu udah rada bungkuk loh. Dia umurnya udah lebih lanjut daripada ibu, tapi dia kayak tegak. Ininya itu kayak apa sih, urat-uratnya kayak merkenang metu gitu loh. Suaranya gede banget, growel kayak gitu. Kayak gitu, Bi. Pakai ketawa dulu. Ketawa, Bi. Kalau nggak ketawa, ketawain gitu. Apa sih Mas itu? Kamu nanya gitu. Enggak. Sampai mana tadi? Bapak itu ketawa, dia di pintu doang. Kalian disesuatukan apa disakiti? Enggak, Mas. Kayak dia seolah-olah menunjukkan eksistensi doang di pintu begitu. Gitu. Nuding kayak gitu. Satu gantiannya gitu. Kasih jempol. Sampean pancen ngene gitu. Oh, kalah. Sebenarnya serem banget ya, aslinya serem. Biar teman-teman yang menyeramkan sendiri. Biar nggak shock. Di ngobor nggak bisa seserem itu soalnya. Kita kan ada peraturan sih untuk jangan terlalu serem. Betul. Akhirnya kita pelukan begini berdua perempuan sama perempuan. Saya kalau ini aja bisa ngencing saking takutnya ngelihat bapak. Saya Pak istighfar nyebut malah ketawa terus kayak gitu. Tahu-tahu geledak jatuh sendiri. Untung jatuhnya nggak ke belakang. Di depan kamar itu ada kayak tangga begini gitu loh. Ada ngundak itu kan bisa fatal. Untungnya jatuhnya ke depan. Udah kayak bapak lagi biasa, lemes. Bu, lagi ngapain, Bu? Dek, di sini. Udah pulang dari kapan? Kayak orang nggak ada apa-apa. Ibunya, Pak, bukannya bapak lagi keluar? Enggak, saya dari siang di belakang. Siang dari belakang itu ngapain? Gak ada penjelasan sampai cerita saat ini saya, Mas. Kayak gitu. Akhirnya apa? Aku malam itu benar-benar diteror. Itu selesai. Hari itu selesai. Saya langsung minta antar bapak sama ibu. Saya ceritakan bahwa ada lalat-lalat tuh begini-begini di kamar. Ada makhluk hijau dan lain-lain. Ada makhluk hijau dan lain-lain. Ibu juga menyaksikan ada makhluk hijau, tapi ke kamar. Kayak mau ngedek ini, Bi, lagi tidur mau nginjek. Cuman kalau misalnya lalat ibu nggak ngeliat. Akhirnya saya tuntun mereka berdua, yuk Pak temenin Pak usirin bareng-bareng, baunya busuk banget, ada bangkai. Oh ora mungkin, gak mungkin. Bapak ngomong campur-campur Jawa ya. Pas ke kamar saya, gak ada apa-apa, gak ada lalat satupun. Kita akhirnya ngumpul di kamar saya. Terus keluar kan di depan ada sofa, ada meja. Saya ceritakan semuanya. Bahwa kemarin saya itu bukan pulang ke Mbah, ke kampungnya Mbah, tapi ke Mayang. Itu yang pingsan dulu itu namanya Mayang. Mayang itu adalah pacarnya Mas Budi. Lu kok bisa kayak gitu? Ini nggak bener bapaknya ngomong kayak gitu. Kamu nanya gitu. Itu. Iya ya, harusnya seperti itu ya. Akhirnya aku buka semuanya, semua bapak sama ibu. Kamu dapat kabar dari siapa? Mas Budi sering teleponan sama yang namanya Tio. Tio juga kawannya Mayang. Lu kok bisa? Kenapa Budinya nggak nolak? Nggak tahu, Bu. Saya juga nggak tahu. Ini lagi diselidiki sama si Tio, sama saya juga. Kenapa bisa begitu? Kok tega kayak gitu? Ternyata setelah waktu berjalan itu ya bangsa berapa hari itu aman, Bi. Setelah berapa hari aman, tahu-tahu saya itu tengah malam bangun, berapa harinya gitu. Tengah malam saya bangun kayak ada jari satu begini ya. Tapi pertamanya saya ngerasa bukan jari, sesuatu yang bujel lonjong gitu. Bujel lonjong itu kalau saya tidurnya miring. Waktu itu Mas Budi dalam keadaan biasa pulang dan dia kayak minta maaf dari peristiwa kemarin gitu loh. Saya udah maafin, tapi saya belum mau barengan, yang jelas masih belum bisa nerima lah itu semuanya. Saya kayak disentuh sesuatu di sini ya, di pinggangnya. Saya pikir Mas Budi ngisengin pakai apa gitu ya. Jangan diterusin ya pakainya apa ya. Bujel panjang begitu di sininya. Saya kan geli, tapi gelinya kayak sakit. Geli terus lama-lama jadi sakit. Ini apa? Saya pegang begini, saya turutin begini. Kok gede banget, ini apa panjang? Terus saya tarik ke sini depan mata saya. Itu kan di depan, kalau Mas Budi digelapin lampunya. Kalau tempat saya masih tetap aja terang lampu ini kan, selip-selip apa tuh lampu itu.
Ki apa itu, Be, gede banget. Itu ternyata jarinya itu ada rada bulu-bulunya kayak gitu lucu. Ya Allah, ini apa? Saya langsung kayak lemparin. Makhluk itu nggak tahu saya dapat kekuatan dari mana atau saya ada pengalaman itu benar atau enggak. Dia seolah-olah teriak dan nabrak sesuatu yang di atas itu. Kubrok, bilang gitu. Wah, kayak kesakitan gitu loh, Bi. Dan saat itu saya langsung keluar kamar. Mas Budi masih tidur, saya keluar kamar. Tetap saya embuh nyari apa nggak tahu. Saya keluar rumah, di pelataran samping rumah itu ada makhluk yang lagi tersungkur hijau katanya. Tersungkur ngabruk bener-bener jengkingnya gitu. Waktu nuding-nuding, kowe Jawa ngomongnya, Bi. Kowe ora bisa liane, kamu nggak bisa lian yang lain, kamu nggak bisa yang lain. Maksudnya apa kayak gitu? Katanya malam besoknya lagi ibu yang digangguin tapi di mimpi. Itu di mimpi katanya bapak lagi di sampingnya dia lagi dicekek-cekek makhluk gede, tapi nggak segede yang itu loh. Tapi pas sama aja, modelnya sama aja. Habis itu bapak-bapak sering jatuh sakit parah. Akhirnya manggil seorang bisalah, ada ustadz atau dari apain nggak tahu lah. Yang jelas saya nggak terlalu ini. Tapi dari penjelasannya itu saya jadi kebongkar semua pelakunya itu aslinya siapa. Kalau kemarin bapak sama ibu sering dakwanya ini orang tuanya Mayang yang nggak terima kayak gitu loh, Bi. Ternyata saya benar-benar shock, kaget banget. Pelakunya justru Pade sama Budi sendiri. Jadi dia itu karena memang Pras itu memang kecelakaan gitu ya, harus ada ganti ya saudaranya sendiri si siapa tadi Budi ya. Jadi ya itu masalah harta, Bi. Masalah harta, dan dia ada proyek sama bapak saya. Proyek itu harus jadi antara lain ya dengan pertalian hubungan seperti itu. Tapi ternyata diam-diam bapak saya juga nyelidiki juga yang kayak gitu. Kayak apa ya? Udah ketahuan gimana sih? Udah terlanjur ketahuan. Tio juga di sana juga kayak gitu. Jadi kayak makhluk itu nyerang balik ke saya sendiri sama keluarga yang lain. Tentu bapak nggak nyampe fatal, Mas. Setelah itu gimana Budinya? Akhirnya Budi kayak kemarin tuh dibawa kesadaran loh, nikah ke saya itu kayak nikahin saya kayak dibawa kesadaran semua. Pas udah diberesin semua, disembuhin lah semua pengaruh-pengaruh makhluk yang dikirim ke Budi untuk dipengaruhi Budi supaya mama saya Budi normal lagi. Saya minta cerai. Akhirnya Budi sama Mayang lagi. Itu saya kehilangan 2 kali lah. Tapi kalau ini kayak saya melakukan hal yang benar seperti itu. Dia merasa seperti itu. Yang jenengan udah menikah? Udah. Sama siapa? Sama ustadz yang nolongin katanya. Itu temannya Tio sih ternyata. Oh, udah punya anak, Mbak. Ya sekarang saya jilbaban ikut caranya suami. Alhamdulillah masih gitu. Kata yang nolongin, jenengan nggak bisa diapa-apain ya karena jenengan orangnya sabar, ikhlas, katanya seperti itu. Nggak gampang kenal lah seperti itu. Wallahu alam. Udah bro. Kalau udah bilang udah gitu. Iya. Jadi nggak nungguin gitu. Kamu nanya. Oke, enggak nanya. Oke, baik, terima kasih. Yang jelas ceritanya udah semuanya udah diceritakan dengan sangat bagus oleh Bro Ayong ini. Terima kasih Mbak Bella yang udah berbagi kisahnya dengan semua pengalamannya, baik manis, baik pahit gitu ya. Itu diceritain, semoga ya kita semua bisa mengambil sesuatu yang positif tentunya dari pengalaman hidupnya Mbak Bella ini. Baik, doa terbaik dari kami untuk Mbak Bella sekeluarga, Mbak Mayang juga, kawan-kawan di rumah semuanya, dan pastinya sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Insyaallah jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.